Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Sepanjang hari Tuhan memelihara kehidupan kami. Dari pagi kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Sepanjang hari Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami dengan baik. Hingga pada malam hari ini kembali Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk kami dapat menghadirkan diri kami, bersekutu, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah doa malam ini. Walaupun kami para pelayan Tuhan ada di gereja, jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati dan kehidupan kami, untuk kami dapat layak memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu untuk memimpin ibadah kami. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami, hingga kami dapat bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 117. Bapa, lembutkanlah hatiku. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita, agar kita dapat lebih sungguh lagi mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih
mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini.
Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah segenap hidup kami Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Layakkan kami memuji-Mu, layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kuasai hati kami Tuhan, kuasai pemikiran kami Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Satukan hati kami Tuhan, satukan hati kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Engkau yang memberi kekuatan bagi kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Jamah lidah bibir kami Tuhan, biar pujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya.
Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang heran. Kami bersyukur buat segala keajaiban-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang hari ini. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Bahkan pujian ini menjadi kerinduan kita untuk kita dilembutkan hati, untuk kita dapat lebih mengasihi Tuhan dan mengerti segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini mari kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik untuk jam-jam ibadah, baik untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan memberkati sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, biar kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, sehingga kedua hamba Tuhan ini dapat kembali melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Tuhan di dalam penggembalaannya di tempat ini. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, biar kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati bangsa dan kota kita, para pemimpin bangsa mulai dari presiden sampai tingkat rendah RT RW di sekitar lingkungan kita, biar kiranya Tuhan memakai hingga mereka dapat bekerja dengan baik, menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kota dan negara kita atas pimpinan Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang di rumah, yang di gereja, semuanya diberkati Tuhan, semakin hari semakin setia di dalam mengiringkan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Honggo memimpin kita di dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu ajaib sudah Kau berikan buat kami semua Tuhan, sehingga sepanjang hari ini Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, juga kasih-Mu Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di mana saat ini Tuhan, kami tetap mau tinggal di dalam rencana-Mu Bapa. Biarlah kasih-Mu tetap melimpah di setiap kami Tuhan, di mana saat ini Bapa situasi, kondisi masih belum terkendali Bapa. Biarlah tapi kami tetap percaya Engkau selalu menyertai kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Juga untuk ibadah Tuhan di gereja ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu jam-jam ibadah, juga jemaat-Mu Tuhan, biarlah tetap Kau satukan hati kami Bapa, untuk kami selalu rindu mendengar dan memuji nama-Mu. Walaupun kami terbatas, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap serahkan Bapa, untuk Bapak Ibu Gembala Tuhan, biarlah saat ini mungkin kurang enak badan, biarlah Kau tetap berikan kesehatan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan, sehingga mereka boleh kembali melayani-Mu, dan juga melayani kami semua Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pasti memberikan kesembuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Juga keluarga pastori yang lain Tuhan, Kau tetap memberi kesehatan buat mereka, sehingga mereka juga dapat melayani-Mu, sehingga boleh kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudara kami di saat ini Tuhan, yang sakit,
biarlah Kau memberi kesembuhan. Dan Kau yang susah Tuhan, biarlah Kau memberikan kesukaan, dan yang lemah Tuhan, biarlah Kau memberikan kekuatan Bapa, sehingga mereka kembali benar-benar mengerti Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan negara bangsa kami Tuhan, terutama kota kami Lamongan Bapa, biarlah Kau memberi keamanan Tuhan. Damai sejahtera-Mu tetap dalam kami selalu mengharapkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap berikan buat kota kami Bapa. Juga untuk negara bangsa kami juga Tuhan, biarlah Kau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga melalui kehidupan anak-anak-Mu dimanapun kami berada, boleh menjadi saksi dan terang-Mu Tuhan, sehingga Indonesia boleh Kau lawat Tuhan, dan akan merasakan kemuliaan-Mu Bapa, dan damai sejahtera-Mu itu tetap ada di dalam negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Kau memberikan kekuatan, penghiburan buat mereka Tuhan, sehingga boleh kami semakin kuat. Kami tetap berserah kepada-Mu Bapa, karena rencana-Mu bukan rencana kami Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami, semuanya Tuhan, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka yang undur Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan, biarlah Kau kembalikan mereka Tuhan, boleh kembali hanya berserah kepada-Mu. Dan karena hanya di dalam Engkau ada keselamatan Bapa, di dalam Engkau ada jalan kebenaran, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Sehingga boleh kami tetap bisa berjalan bersama-Mu dalam kehidupan di dunia ini Bapa. Karena hanya kasih-Mu yang mampu menguatkan kami semua Tuhan. Untuk boleh kami, damai-Mu, sukacita-Mu kami rasakan di bumi sampai ke surga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sementara kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga boleh kami semakin mengenal dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena kalau kami tidak mengerti, kami akan sia-sia Tuhan. Biarlah Kau memberi kemampuan buat kami untuk menerima, mendengar firman-Mu, dan boleh kami mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami ini Tuhan, sehingga benar-benar kami tinggal di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga boleh kami saat ini semakin mengenal Engkau, dan terlebih lagi boleh kami melakukan firman-Mu dalam segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya, kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersekutu bersama, meskipun masih berbeda tempat, tetapi kita telah bersehati bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita pujikan, apa yang kita naikkan syukur di hadapan Tuhan, semuanya tidak sia-sia, tetapi semuanya menjadikan berkat dalam kehidupan kita, menjadi sebuah persembahan yang berbaharu di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita mau merenungkan di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah di dalam doa. Ini yang menjadi tema firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam hal berdoa,
kelihatannya sesuatu hal yang sepele, yang mudah untuk dilakukan. Tetapi pada kenyataan kita melihat bagaimana kebanyakan kehidupan orang Kristen, hal berdoa justru malah tidak diminati. Kalau dalam ibadah doa malam, ibadah doa pagi, ibadah doa itu selalu sedikit peminatnya, kebanyakan sedikit yang hadir. Ya. Berbeda kalau ibadah KKR, ya, ibadah kebangunan rohani, nah, itu lebih gegap gempita, lebih semangat, lebih semara. Padahal kalau kita pikir kebangunan rohani itu kebanyakan kalau kita perhatikan adalah sebuah sengatan sesaat, ya, sentuhan sesaat dari manusia. Dan yang perlu kita kerjakan dalam keseharian untuk sebuah ketahanan iman dalam hidup ini adalah melalui doa. Tanpa kita tekun berdoa, tanpa kita tekun doa, maka kita, iman yang ada pada kita itu tidak ada kekuatannya. Ya. Kita akan menjadi lemah karena sumber kekuatan ada di dalam doa. Karena melalui doa kita memiliki kekuatan, kita memiliki semangat. Di dalam doa, dalam kita menyembah kepada Tuhan, merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Ada yang menyatakan bahwa nafas hidup orang Kristen adalah berdoa, tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak mau berdoa. Mungkin doanya hanya sekedar doa laporan gitu ya. Doa makan, Tuhan mau makan, berkati, amin. Atau mungkin berpergian, Tuhan kami keluarga mau berpergian, lindungi, sertai sampai di tujuan dengan selamat, amin. Mungkin hanya sekedar doa-doa seperti itu yang dikerjakan. Tetapi doa penyembahan, doa pengucapan syukur dalam kehidupan ini, baik secara pribadi maupun kelompok, seringkali kita tidak membangunnya, kita menyepelekannya. Banyak hal yang membuat kita dalam tanda kutip lupa berdoa. Kita meninggalkan jam-jam doa kita. Mungkin kita berpikir, bukankah Allah itu maha tahu apa yang dipikirkan manusia, bukankah Allah sudah tahu apa yang dibutuhkan manusia, bukankah Allah sudah tahu. Oleh sebab itu, untuk apa kita berdoa? Mungkin ada yang berpikir demikian sehingga dalam kehidupannya jam-jam doa, misbah doa tidak pernah dibangunnya, tidak pernah diusahakan dibangun sedemikian rupa, tetapi yang dilakukannya hanyalah kegiatan-kegiatan kesenangan kita, kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy sesaat. Tapi kalau kita mau melakukan doa di dalam ketekunan, di dalam kesungguhan, di dalam kerajinan yang terus-menerus, maka kita akan mendapatkan sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang bukan karena situasi, bukan karena fasilitas kehidupan, bukan karena hal-hal yang ada di sekitar kelihatan mata, tetapi batin menjadi tenang, jiwa bisa tenang, itu akibat dari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tanpa doa tentu kita tidak dapat mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan ini. Selain
banyak dari kita mungkin berpikir Allah Maha Tahu, lalu untuk apa kita berdoa. Kemungkinan juga kita disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh urusan rumah tangga, sehingga menganggap doa itu nanti bisa ditunda, nanti saja. Yang penting kan harus mengurus urusan pekerjaan, urusan rumah tangga didahulukan. Urusan doa nanti ya, belakangan kalau ada waktu ya. Sebenarnya dalam kehidupan ini kita harus menyediakan waktu ya, bukan menunggu kalau ada waktu. Kalau ada waktu berarti kualitasnya ala kadarnya ya. Berarti doa masih dianggap tidak penting dalam kehidupan ini. Doa yang penting ya, itu doa seperti saya katakan tadi apa? Doa laporan ya. Doa mau berangkat kerja, doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, hanya sekedar rutinitas itu. Tetapi apakah dalam keseharian kita telah membangun doa penyembahan kita, entah itu secara pribadi, secara keluarga, kelompok, atau mungkin berdoa di gereja. Atau mungkin juga ketika kita berdoa, kita merasakan kehampaan dalam doa-doa yang dilakukannya. Sehingga karena merasa doa yang hampa, doa yang tidak bisa naik ke hadirat Tuhan, ada sesuatu yang menghalangi doa-doanya sehingga menganggap doa itu tidak perlu, doa itu tidak penting. Doa itu hanya doa secara informal saja. Kalau doa secara formal dengan duduk bersila, tutup mata, memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara formal, kita menganggap tidak penting. Ya, yang penting kita dalam hati saja memuji Tuhan, berdoa dalam hati, dan lain sebagainya. Tentulah tidak demikian. Kita harus, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita harus menyediakan jam doa kita, bukan hanya sekali, dua kali dalam setahun, ya, sekali, dua kali dalam sebulan, atau sekali, dua kali dalam seminggu. Tetapi setiap hari kita harus menyediakan waktu kita untuk berdoa saat teduh bersama Tuhan. Karena kekristenan bukanlah sekedar agama saja, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam doa? Bagaimana hati kita bisa menjaga firman Tuhan kalau kita tidak kita jaga dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan? Anggapan doa itu tidak penting. Benarkah demikian? Melalui bacaan firman Tuhan malam ini menyiratkan bahwa pentingnya orang Kristen atau pengikut Kristus untuk berdoa. Dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mungkin topik ini sudah sering kita dengar tentang doa. Tetapi bagaimanakah, sudahkah kita mempraktekkannya dalam kehidupan ini? Kita janganlah senang pada hal-hal yang pengajaran yang baru. Ini merupakan pengajaran yang dasar dalam kekristenan kita. Tetapi sudahkah kita melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan ini? Iman tidak akan bertumbuh kalau tidak ditopang dengan jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Contohnya saja Ayub, bagaimana Ayub diizinkan Tuhan hidup dalam pencobaan.
dicobai iblis sedemikian rupa. Dan Ayub bisa merespon hal itu dengan positif, bukan karena kuat dan gagah Ayub, tetapi oleh karena imannya yang bertumbuh. Iman bertumbuh ketika Ayub membangun jam-jam doanya di hadapan Tuhan. Terbukti Ayub selalu mendoakan anak-anaknya, ya, dalam setiap anak-anaknya setelah mengadakan pesta, Ayub selalu mendoakan mereka, memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, sehingga kita lihat bagaimana kehidupan Ayub menampilkan iman yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa atau tidak menuduh Allah yang berbuat yang tidak. Menurut RA atau Reuben Archer Torrey, ada 4 alasan mengapa kita perlu berdoa. Yang pertama, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13 dan 18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya. Ini artinya bukan berarti berdoa dalam bahasa roh, tidak ya, tetapi di dalam roh. Di dalam roh, rohnya Tuhan. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Yang pertama, kita perlu berdoa karena adanya iblis, dan doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawannya. Jadi kalau kita menyadari bahwa ada satu oknum yang selalu bekerja untuk menjatuhkan orang-orang kudus, untuk menjatuhkan orang-orang benar, yaitu iblis, maka kita harus berjaga-jaga lewat doa. Kita tidak akan mampu menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bagaimana cara melibatkan Tuhan? Ya melalui doa kita, doa penyembahan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Biarlah ini menjadi kesadaran kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita jangan menjadi lengah kalau Tuhan memberikan kenikmatan dalam kehidupan ini, kalau Tuhan memberikan kemuliaan dalam kehidupan ini, kehormatan, janganlah takabur, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa, sadarlah dan berjagalah. Karena si iblis itu terus berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Mereka yang tidak hidup di dalam doa. Mereka yang meninggalkan jam-jam doanya. Mereka yang meninggalkan Tuhannya dalam kehidupan ini. Tidak lagi mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak mau menyampaikan, memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Salah satu memuliakan Tuhan dalam kehidupan adalah dengan berdoa. Oleh sebab itu mari
pada malam hari ini kita diingatkan untuk kembali membangun kehidupan jam doa kita, supaya kita tidak menjadi orang yang dapat ditelan oleh iblis. Ya. Kitab Ayub pun dikatakan hal yang sama di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-7 dan Ayub pasal 2 ayat yang ke-2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Iblis 24 jam bekerja untuk mencari mangsa. Mangsanya siapa? Ya kita ini. Kalau kita tetap membangun hidup dalam doa, persekutuan dekat dengan Tuhan, dalam kehidupan kita bangun pujian dan penyembahan, maka kehidupan kita akan tetap berdiri dan kehidupan kita akan mampu kokoh dalam iman dalam kehidupan kita, sehingga iblis tidak mampu menyentuh kehidupan kita. Seperti Ayub, ketika Tuhan memberikan benteng perlindungan, maka iblis tidak mampu menyentuhnya. Bahkan ketika iblis menyentuhnya, harus izin dulu sama Tuhan. Demikianlah kehidupan kita kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Hidup kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, membangun jam-jam doa kita di hadapan Tuhan, membangun selalu memasmurkan nama Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kuat dan kita tidak akan menjadi makanan dari si iblis. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang kedua, perlunya kita berdoa menurut R.A. Torrey adalah karena doa adalah cara yang Allah berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan darinya. Doa adalah cara yang Allah berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan darinya. Kalau kita membutuhkan sesuatu, cara penyampaian kita kepada Tuhan ya melalui doa ini, ya melalui doa. Kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa di hadapan Tuhan. Memang Allah Maha Tahu, tetapi Allah melihat bagaimana respon kita terhadap Tuhan. Apakah kita mau dengan kerendahan hati memohon sesuatu kepada Tuhan, kepada Allah, ataukah kita tidak berdoa atau tidak memohon kepada Tuhan, tetapi mengusahakannya dengan upaya kekuatan manusia kita sendiri. Ya. Kalau kita berupaya dengan kekuatan manusia kita sendiri, maka hasilnya adalah kamu tidak memperoleh apa-apa. Tetapi ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi, karena adanya iblis, dan doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawannya. Yang kedua, doa adalah cara yang Allah berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau kita melihat
kisah dari bangsa Israel, pertolongan Tuhan dinyatakan ketika bangsa ini berseru-seru kepada Tuhan, ketika bangsa ini berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ketika kita menginginkan kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan sesuai dengan waktunya, mari kita bangun jam-jam doa kita. Siapakah di antara manusia yang tidak memiliki masalah? Kita semua pasti memiliki masalah, entah itu masalah dalam porsi yang besar, dalam porsi yang sedang atau kecil. Tetapi manusia selalu menghadapi masalah karena manusia hidup di dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa, dunia yang penuh dengan onak dan duri. Pasti manusia menghadapi masalah, dan masalah itu harus diselesaikan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi harus kita selesaikan bersama dengan Tuhan lewat doa. Melalui doa kita akan melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga, perintahnya adalah mereka disuruh menunggu di Yerusalem dengan mengadakan persekutuan bersama dan dengan berdoa. Seringkali doa adalah sarana untuk menjawab setiap pergumulan kita, untuk menjawab setiap apa yang kita butuhkan. Melalui sanalah Tuhan bekerja, Tuhan menjawab, karena doa membuktikan bahwa kita benar-benar orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan pun akan mencurahkan kasih karunia-Nya untuk memberikan pertolongan pada kita sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Dan yang terakhir, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa yang disertai ucapan syukur adalah cara yang Allah berikan agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera. Doa yang disertai dengan ucapan syukur adalah cara yang Allah berikan agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera. Ketika kekhawatiran itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat merasakan damai sejahtera. Seperti terang dan gelap. Ketika terang itu sudah memenuhi ruangan, maka otomatis gelap itu menyibak atau menyingkir. Tidak ada dalam kehidupan kita. Demikian dalam kehidupan ini, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita kalau kita tidak ada kekhawatiran atau kita menguasai kekhawatiran yang ada, sehingga damai itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu dengan tenang, segala sesuatu dengan baik, karena damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari melalui 4 hal ini biarlah membawa kita semakin serius dalam membangun jam-jam doa kita. Sekalipun pandemi, mungkin kita beralasan saat ini masih pandemi, belum bisa berkumpul berdoa bersama. Tetapi ironisnya saudara ya,
ketika diajak untuk berdoa, kita alasan masih jaga jarak, pandemi. Tetapi ketika kita mendapatkan ajakan untuk makan-makan, untuk hal-hal yang lain yang bukan doa, kita menjadi dengan semangat ya, wis ngikut aja ya, nggak peduli mepet-mepet dan lain sebagainya ya. Tentu hal ini sangat ironis. Mari kalau memang masih belum berani berkumpul di gereja dalam membangun doa, bangunlah secara pribadi atau bangunlah bersama dengan keluarga, 2-3 orang. Kalau kita berkumpul bersama, bersekutu bersama, berdoa, bersepakat, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mungkin ada yang membantah, aku gak doai, wis diberkati ya. Ya, saya balik juga, kalau kita belum berdoa sudah diberkati, apalagi kalau kita berdoa, ya pasti berkatnya akan tambah double. Kalau nggak percaya, ya buktikan saja sendiri. Ya. Karena kita hidup dalam iman Kristen, menjadi pengikut Kristus itu bukan hanya sekedar berteori, tetapi kita harus hidup dalam praktek, dalam praktikal, sehingga kita dapat menceritakan kepada yang lain bahwa sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dijanjikan firman Tuhan itu adalah iya dan amin, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang simpel dan singkat. Tetaplah berdoa. Ya. Mari kita lakukan terus doa ini, kita lakukan dengan tekun, dengan setia, maka kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan, kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan, terlebih berkat-berkat secara rohani yang menguatkan kita sehingga kita mampu melewati apapun yang ada di dunia ini. Badai sekalipun kita mampu melewatinya oleh karena kita hidup di dalam doa, oleh karena persekutuan kita dengan Tuhan semakin dekat dan melekat. Ya. Kalau di dalam Matius 11 ayat 28 itu dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Kira-kira kita datang kepada Tuhan ini melalui apa? Apa melalui naik pesawat? Apa melalui naik kapal? Ya tidak. Marilah kepadaku, tentunya hal ini salah satunya adalah melalui doa-doa kita. Datanglah kepada Tuhan, ketika kita datang, kita memuji, menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka keletih lesuan dan hal-hal yang membebani kita, yang berat, akan sirna dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan, biarlah menjadikan kita untuk tetap setia dalam jam-jam doa kita. Kita tidak melihat sekeliling kita yang lain masih belum setia, lalu kita menunggu yang lain untuk setia, tidak. Paling tidak kita membawa diri kita untuk setia kepada Tuhan, membawa diri kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Itulah yang akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita, memberikan kepuasan dalam kehidupan kita. Emas, perak, intan, berlian mungkin bisa membuat kita bahagia, tetapi itu hanya sesaat. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, kita mendekat dalam hadirat Tuhan, itulah kepuasan yang sejati, itulah kelegaan yang sejati dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu menerjemahkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu pada saat hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah doa malam pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengetuk kami untuk terus untuk melakukan doa, untuk terus bertekun dalam doa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ajarlah kami untuk tetap menyediakan waktu untuk berdoa, untuk berhubungan, untuk berkomunikasi dengan Engkau, sehingga roh kami tetap menyala-nyala, roh kami tetap bersemangat dalam melayani-Mu, apapun situasinya, sehingga kami benar-benar menjadi murid-murid-Mu yang setia, murid-murid-Mu yang takut akan Tuhan, dan murid-murid-Mu yang menjadi orang-orang yang memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya, memberikan kami pengertian yang dalam, sehingga kami mau melakukan hidup di dalam doa. Kami tidak menyepelekan doa, memang doa sesuatu hal yang kelihatannya tidak berpengaruh apa-apa dalam kehidupan ini, tetapi sesungguhnya doa itu memiliki dampak yang luar biasa. Memang doa kekuatannya tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan, dapat dinyatakan dalam kehidupan ini. Sudah banyak bukti yang tercatat dalam Alkitab melalui doa, maka kami umat-Mu menjadi umat yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Engkau mau cukupkan, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mensyukuri pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.